Bayangkan saat Anda sedang berjuang habis-habisan demi kesehatan orang tua, tapi dunia justru melabeli Anda sebagai anak durhaka yang pelit. Inilah badai emosi yang menghantam Bunga Zainal saat melakukan live streaming hingga air matanya tumpah tak terbendung di depan ribuan penonton. Di balik senyum mewahnya, ternyata ada luka mendalam soal restu, tudingan miring dari saudara kandung, hingga perjuangan diam-diam membawa sang ayah berobat ke Kuala Lumpur. Apakah benar dia menelantarkan keluarganya, atau justru dia adalah pahlawan yang memilih bungkam demi menjaga kehormatan orang tuanya? Mari kita bongkar kebenaran di balik tangisan pilu sang artis yang merasa dipojokkan oleh netizen dan keluarga sendiri. Suasana ceria saat live streaming jualan di TikTok seketika berubah menjadi momen yang sangat memilukan ketika Bunga Zainal tak lagi mampu membendung air matanya di hadapan ribuan pengikutnya. Isak tangisnya pecah bukan tanpa alasan, melainkan karena rentetan komentar negatif netizen yang terus-menerus menyerang ranah pribadinya secara brutal. Tekanan mental yang ia rasakan tampaknya sudah mencapai titik puncaknya saat itu. Publik yang awalnya berniat berbelanja justru disuguhi pemandangan emosional seorang publik figur yang merasa hancur. Bunga terlihat sangat rapuh namun mencoba tetap tegar meski suaranya bergetar hebat saat berusaha memberikan penjelasan. Momen ini menjadi viral dengan cepat karena memperlihatkan sisi lain Bunga yang selama ini dikenal selalu tampil glamor dan penuh keceriaan di media sosial miliknya. Label anak durhaka menjadi beban yang sangat berat dan menyakitkan bagi seorang Bunga Zainal di tengah konflik keluarga yang kian memanas. Tuduhan ini muncul dari berbagai spekulasi netizen yang merasa tahu segalanya tentang hubungan internal keluarganya yang dikabarkan retak. Bunga merasa sangat tidak adil karena publik hanya melihat dari satu sudut pandang tanpa memahami dinamika rumit yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumahnya. Tudingan ini seolah menghapus semua dedikasi dan kasih sayang yang telah ia berikan kepada orang tuanya selama bertahun-tahun. Ia merasa dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan media sosial tanpa diberi kesempatan untuk membela diri secara layak. Rasa sakit itu kian mendalam karena tuduhan tersebut menyerang nilai paling mendasar dalam hidupnya sebagai seorang anak yang sebenarnya sangat mencintai keluarga. Akar dari segala ketidakharmonisan ini sebenarnya bermuara pada keputusan besar Bunga Zainal bertahun-tahun lalu saat ia memilih menikah dengan Sukhdev Singh. Pernikahan tersebut diketahui sempat tidak mendapatkan restu penuh dari sang ibu, Evi Zainal, yang memicu keretakan hubungan yang cukup panjang. Perbedaan keyakinan dan latar belakang sempat menjadi tembok besar yang memisahkan Bunga dengan keluarga besarnya kala itu. Meski waktu telah berlalu, tampaknya luka lama tersebut belum sepenuhnya sembuh dan terus menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak kembali. Ketegangan ini menjadi santapan publik yang terus menggali informasi lama untuk memojokkan posisi Bunga saat ini. Sejarah masa lalu inilah yang membuat netizen dengan mudah percaya bahwa hubungan Bunga dengan ibunya memang tidak pernah benar-benar membaik. Drama keluarga ini semakin diperkeruh oleh aksi saudara-saudaranya seperti Vicky Zainal dan Wulan Zainal yang diduga sering melontarkan sindiran tajam melalui media sosial. Mereka memberikan narasi yang seolah menyudutkan Bunga sebagai sosok yang pelit dan tidak peduli pada kondisi orang tua mereka sendiri. Sindiran-sindiran ini bagaikan bensin yang menyiram api, memicu netizen untuk semakin gencar menyerang Bunga Zainal di setiap kolom komentarnya. Bunga merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru ikut andil dalam menciptakan citra negatif tentang dirinya di mata masyarakat luas. Komunikasi yang seharusnya diselesaikan secara privat justru menjadi konsumsi publik yang penuh dengan interpretasi liar. Hal inilah yang membuat Bunga merasa sangat sendirian dalam menghadapi badai hujatan yang datang bertubi-tubi. Di tengah isak tangisnya, Bunga akhirnya membongkar fakta yang selama ini ia simpan rapat-rapat demi menjaga privasi dan harga diri keluarganya. Ia menegaskan bahwa dialah sosok yang paling bertanggung jawab dalam mengurus kesehatan sang ayah yang saat ini tengah mengalami penurunan kondisi fisik. Bunga membeberkan bahwa ia sendiri yang mencari dokter terbaik dan membawa ayahnya menjalani pengobatan intensif hingga ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ia melakukan semua itu tanpa sedikit pun niat untuk memamerkannya ke publik agar mendapatkan pujian atau validasi dari netizen. Pengakuan ini sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya adalah anak yang pelit dan masa bodoh terhadap kondisi orang tua. Fakta ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan yang telah ia lakukan di balik layar, jauh dari jangkauan kamera dan pemberitaan media massa. Bunga menjelaskan dengan tegas bahwa dialah orang pertama yang membawa ayahnya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan scan saat kondisi kesehatannya memburuk. Selama ini ia memilih untuk diam dan tidak berbicara apapun mengenai perannya dalam merawat orang tuanya karena menganggap itu adalah kewajiban pribadi.
Namun, karena tekanan publik yang sudah sangat keterlaluan, ia merasa harus meluruskan fakta agar tidak terjadi fitnah yang lebih kejam lagi. Ia mempertanyakan di mana keberadaan orang-orang yang menuduhnya saat ia sedang sibuk berjuang mencari kesembuhan untuk sang ayah tercinta. Baginya, tindakan nyata jauh lebih penting daripada sekadar kata-kata manis atau pencitraan di media sosial demi mendapatkan simpati. Bunga ingin membuktikan bahwa kasih sayangnya kepada sang ayah tidak perlu diukur dari seberapa sering ia mengunggahnya. Dalam sebuah pernyataan yang sangat mengiris hati, Bunga Zainal mengaku bahwa dirinya lebih baik dianggap sebagai penjahat oleh netizen daripada harus berkata kasar kepada orang tuanya. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia memiliki banyak pembelaan yang bisa saja menjatuhkan pihak lain, namun ia memilih untuk menahan diri demi menghormati posisi orang tua. Sikap pasrah ini menunjukkan kedewasaan emosionalnya, meskipun ia sendiri sedang terluka parah akibat fitnah yang beredar luas. Ia membiarkan publik menghujatnya asalkan ia tidak melukai perasaan orang tuanya dengan kata-kata yang mungkin akan ia sesali di kemudian hari. Strategi bungkam ini sayangnya justru sering disalahartikan oleh netizen sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Ia menerima risiko tersebut dengan lapang dada, meskipun hatinya merasa sangat sesak dan tidak tenang. Satu hal yang paling menguatkan Bunga Zainal di tengah badai ini adalah perannya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang kini tumbuh besar. Ia menyatakan dengan tegas bahwa meskipun ia dicap sebagai anak durhaka oleh dunia, ia bersumpah tidak akan pernah menjadi ibu yang durhaka bagi anak-anaknya sendiri. Bunga ingin memberikan contoh tentang bagaimana menghadapi masalah dengan kepala tegak, tanpa harus menjatuhkan orang lain meskipun dirinya disakiti. Ia berupaya melindungi mental anak-anaknya agar tidak ikut terbebani oleh konflik orang dewasa yang sedang membelit kehidupannya saat ini. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan kasih sayang penuh yang mungkin saat ini sedang terasa sulit ia dapatkan dari keluarga besarnya. Prinsip ini menjadi kompas bagi Bunga untuk tetap bertahan dan tidak menyerah pada keadaan yang sangat menekan. Bunga juga memberikan tanggapan menohok bagi para netizen yang sering memberikannya saran-saran yang dianggapnya sok tahu dan ikut campur berlebihan. Ia meminta mereka untuk berhenti memberikan nasihat agar dirinya segera bertemu bapaknya, karena pada kenyataannya, dialah yang selalu ada untuk sang bapak. Baginya, komentar-komentar tersebut sangat tidak relevan dan hanya menambah beban pikirannya yang sudah sangat berat mengurus banyak hal. Ia merasa netizen hanya melihat permukaan saja, tanpa tahu perjuangan fisik dan finansial yang ia keluarkan untuk menjamin pengobatan terbaik bagi ayahnya. Bunga menantang netizen untuk lebih bijak dalam berkomentar dan tidak mudah menghakimi hidup orang lain yang tidak mereka jalani sendiri. Ketegasan ini menunjukkan bahwa Bunga bukan lagi sosok yang bisa dengan mudah diintimidasi oleh opini publik yang tidak berdasar. Pada akhirnya, Bunga Zainal sampai pada titik kepasrahan total mengenai bagaimana dunia akan menilai dirinya setelah semua klarifikasi ini dibuat. Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika ia tetap dianggap sebagai anak durhaka di mata netizen selamanya. Baginya, yang paling penting adalah kenyataan yang diketahui oleh Tuhan dan dirinya sendiri mengenai apa yang sudah ia lakukan untuk keluarga. Ia tidak lagi mengejar validasi atau permintaan maaf dari mereka yang telah menghujatnya dengan sangat keji selama ini. Kepasrahan ini bukanlah bentuk kekalahan, melainkan sebuah bentuk kemenangan atas ego dan upaya untuk meraih kedamaian batin di tengah kekacauan. Bunga memilih untuk terus melangkah maju dengan fokus pada pemulihan kesehatan ayahnya dan kebahagiaan keluarga kecilnya sendiri tanpa terganggu lagi.